كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimat jamaah mushola al-mu'min rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ingkang wekdal sonten iki kita sedaya saged kempal dalam rangka mengikuti pengajian. Saderengipun perkenalkan Bu Simbah, naminipun kula Febri. Asalipun saking Piturut. Terus asli Purworejo nggih. Piturut sementara ini sedang mengajar di pesantren HSI yang ada di Masjid Ar-Royan Bali. Jadi tiba-tiba dihubungi oleh Pak Amru nggih. Gantikan Ustaz Firman dan atau Ustaz Dian yang biasa mengisi di sini. Masya Allah 3:30 kalau ada yang siap nama-nama lagi. Langsung insya Allah bismillah sat walaupun hujan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan saya sendiri juga bisa mengambil manfaat terhadap ilmu yang saya sampaikan. Insya Allah di kesempatan sore kali ini kita akan mengambil tema tentang parenting, tentang parenting, tentang mendidik lari. Dan insya Allah ini tepat tema nih, karena yang hadir di sini adalah ibu-ibu. Kenapa? Mbah ngomongin putu, ibu nyambet hambel. Jamaah kaum muslimat mushola al-mu'min rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah boten wonten tiyang sepak ingkang purun dikatakan, kula niki bahasane bahasa Jin Bu nggih. Jawa Indo. Bahasa Jawane Jawa Indo, lepotan karena lama merantau ke sana kemari Bu. Gaulnya kalau yang full Indonesia jadi pakai bahasa Indonesia. Tidak ada orang tua yang mau dikatakan merusak anak. Wonten apa boten Bu? Wonten. Bahkan nek dikatakan panjenengan rusak anak, niku aju mencap, pasti marah. Semua apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, ia pasti berharap anak tersebut akan menjadi baik. Ibu nggih? Tapi sejatinya kebaikan itu dilihat dari kacamata syariat. Terkadang ada orang tua yang inginnya baik, akan tetapi malah merusak sang buah hati. Nonton apa boten Bu? Kadang semua keinginan anak dituruti, sehingga dia bergantung 100% kali sinten Bu? Kali orang tuanya. Dia kalau butuh sesuatu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang dia ingat adalah orang tua. Insyaallah badhe kita bahas bersama-sama tentang pengajian kali ini. Judulipun menempa diri untuk mendidik buah hati. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang niki, ketika memberikan tugas pendidikan putra putri dumateng tiyang sepuh, sampun nyamoni, sampun memberi bekal sangu untuk membantu orang tua dalam mendidik anak. Ketika Allah Tabaraka wa ta'ala menanamkan fitrah dalam diri anak. Jadi anak itu terlahir bukan seperti kertas putih, bukan.
tapi sudah punya fitrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampun ngendika, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan dalam membawa fitrah. Boten nol, boten nol nggih, boten nek. Biasanya pun ada yang wonten sing sanjang anak itu seperti kertas putih. Ya ada benarnya, tapi juga harus ditambahi. Tapi mereka membawa fitrah. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan fitrah itu. Fitrah itu adalah kecenderungan untuk menerima kebaikan. Kenapa Bu? Fitrah ini Bu? Kecenderungan untuk menerima kebaikan. Siapapun anak tersebut, lahir dimanapun anak tersebut, apapun latar belakang keluarganya. Aslinya anak atau bayi itu, kalau tanggal ini senang dengan kelembutan atau senang dengan kekerasan atau kekasaran Bu? Kelembutan. Anak suka kejujuran apa kebohongan Bu? Pasti, karena Allah sudah menanamkan fitrah dalam diri anak tersebut, suka terhadap kebaikan. Lalu tiba-tiba ketika anak sudah sampai usia SD, sifatnya kok garang kayak preman. Oke. Keras. Kalau ngomong niku sing bapak modal sebab oh iya. Nyentak-nyentak kali tiang sepuh luar biasa. Menyakitkan orang tua, bahkan menjadikan temannya selaksa samsak hidup dipukuli sampai babak belur. Niki kira-kira wonten sing salah napa mboten? Kira-kira siapa yang merubah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri anak ini? Yaitu paling banyak memberikan pengaruh adalah orang tua. Orang tua yang setiap hari marah-marah, ayah yang setiap hari bentak-bentak anaknya, ayah yang tiap hari misalkan membentak-bentak ibu. Anak adalah perekam yang sangat baik. Setiap yang kita ucapkan itu direkam baik oleh anak. Kalau gak ada lari, pulau ini mboten nate ngajari ngomong sing mboten sae. Tiba-tiba kok mengucap hal yang mboten sae. Ternyata setelah ditelusuri ada orang yang mengucap sekali saja langsung direkam. Pada aslinya anak itu punya sifat pantang menyerah, ya kan? Pantang menyerah itu pripun? Tidak mudah putus asa. Buktinya, ketika anak latihan berjalan, bok tiba glundung-glundung teng dalan, nopo nate napa? Boten? Pasti dia akan berusaha terus sampai dia bisa berjalan. Bapak tiba-tiba ketika besar gampang mutung, dikit-dikit putus asa, tidak percaya diri. Iki mesti wonten sing salah. Di antaranya adalah sikap orang tua yang tidak bisa menghargai pendapat anak. Sikap orang tua yang selalu menyalahkan anak tanpa ada bimbingan. Kalau memberi keputusan satu arah saja, tidak pernah mengajak anak untuk diskusi. Otoriter di rumah itu seperti otoriter. Di rumah itu laksana Korea Utara yang kecil. Kata dia oke, Masya Allah, otoriter sekali. Sehingga anak itu kalau mau memutuskan gampang, mudah putus asa. Itu pengaruh dari orang tua. Oleh karena itu orang tua seyogyanya terus belajar walaupun dia sibuk apapun. Harus sama betul. Karena kalau tidak belajar setiap hari bersama tetangga ngobrol ngalong itu niku mboten mungkin ngobrolin masalah parenting, masalah pendidikan. Jelas betul Bu?
Pasti ngobrolin masakan, ngobrolin ngomongin tong. Mboten nanti ngobrol masalah pendidikan. Panjenengan pendidikan anak pripun? Napa wonten atas niku? Napa wonten, Bu? Wonten jarang sekali, 1001 lah. Wonten wonten. Maka orang tua harus menempa diri terlebih dahulu ketika dia mendidik anak. Kalau seandainya dia terlambat, sembari mendidik anak, dia menempa diri. Terus belajar ilmu agama. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama yang Allah turunkan dari langit menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekolah mencetak seorang yang ahli IT, niku kathah, Bu. Sekolah mencetak seorang yang ahli bangunan, saking kathah. Sekolah yang mencetak orang untuk pandai berdagang, berbisnis, kuatah sama. Tapi cobi boten. Sekolah yang mencetak bapak teladan, yang mencetak ibu teladan bagi anak-anaknya, sehingga ada sertifikat tertulis fulanah binti fulanah telah mengikuti seminar menjadi ibu teladan dan terbukti dengan nilai komlot. Wah, Masya Allah. Enten nama boten, Bu? Padahal keluarga itu adalah sekolah untuk mendidik generasi. Mendidik moral anak-anak itu dimulai dari lingkup kecil, yaitu keluarga. Baru ke sekolah, baru ke masyarakat. Kalau di keluarga yang beres, insya Allah anak akan punya benteng. Iya, oke. Kalau dari keluarga beres, anak akan punya benteng. Gimana nih benteng itu? Dia menangkal kerusakan-kerusakan yang ada dari luar, pengaruh-pengaruh negatif yang ada dari luar. Ustaz, napa wonten dalile saking Al-Qur'an napa as-sunnah yang menunjukkan kalau orang tua itu harus belajar? Napa enten napa boten nggih? Wonten. Dalilipun surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala sampun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Wahai orang-orang yang beriman. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sanjang. Nek wonten teng Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu niku tolong dipasang baik-baik kedua telinganya. Tolong hatinya digunakan untuk berpikir baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu niku wonten perintah napa wonten larangan. Insya Allah perintah niku bermanfaat, larangan itu juga sangat bermanfaat. Niki nek wonten kata ya ayyuhalladzina amanu. Dawuhe napa? Ku anfusakum. Jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nah, dijaga dari apa, Bu? Dari api neraka. Api neraka yang panas sekali. Alaiha malaikatun, yang di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat hiladun, yang kasar, syidadun, yang perangai itu keras. Dicabut rasa rahmat, rasa kasihan di dalam hati malaikat tersebut. Nek gebuk, mencut nggih, mencut. Mboten peduli sing digebuk niku wadon apa lanang. Mboten peduli. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan ku anfusakum. Jagalah diri kalian, pertama kali memprioritaskan diri sendiri untuk bertakwa. Oke, prioritas diri sendiri. Setelah itu baru ahlikum, keluarga
setelah diri sendiri. Ini wonten yang harusnya dipahami. Kita disuruh untuk bertakwa. Bertakwa itu apa, Bu? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten syarat itu. Wonten syarat ini pun apa? Dia tahu apa yang Allah perintahkan, dia tahu apa yang Allah larang. Tidak mungkin seorang yang mengaku bertakwa kepada Allah, dia itu bodoh terhadap perkara agama. Jadi seorang yang pengen bertakwa syaratnya dia harus belajar. Seorang yang ingin bertakwa tanpa belajar itu seperti orang yang tidak sekolah pengen pintar. Teng pabrik misalkan Bu, nek karyawan boten nate maos tata tertib pabrik, kinten-kinten ajeng dados karyawan teladan napa telatan Bu? Wis telatan melanggar malah. Ditakoni kali atasannya, kenapa mau begini? Saya nggak tahu. Bisa nama kebelan. Kata dia begini. Ibarat seorang muslim juga seperti itu. Kalau dia ingin menjadi orang yang bertakwa, caranya harus belajar supaya tahu apa yang Allah perintahkan dan mengetahui apa yang Allah larang. Jangan ternyata yang kita jadikan hobi ternyata adalah apa yang Allah larangkan. Ternyata apa yang kita benci justru apa yang Allah sukai. Khawatirnya seperti itu, ya kan? Dan kembali lagi dalam ayat ini, Allah merintahkan kita untuk menjaga diri sendiri baru ke keluarga. Dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menempa diri sebagai orang tua, saya poinkan menjadi 3 poin. Ingkang kaping setunggal, menempa diri dalam berakidah yang benar. Dalam berakidah yang benar. Yang nomor kali, menempa diri dalam beribadah. Nomor 3, yang terakhir, menempa diri untuk berakhlak mulia. Nah, insya Allah dengan 3 ini cukup dalam pengajian kita bahas 1/1 dan 1 dibawa pulang, kemudian nanti diamalkan. Baik, ini nomor setunggal, yaitu menempa diri dalam berakidah yang benar. Akidah itu apa yang kita yakini. Akidah adalah apa yang kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau seandainya masih ragu, niku dereng dikatakan sebuah akidah. Keyakinan seorang muslim akan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Yang lain adalah sembahan yang salah kaprah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. Itu enggak boleh ragu seorang muslim. Keyakinan kalau agamanya adalah satu-satunya agama yang benar, itu juga akidah seorang muslim. Tidak boleh ragu sedikit. Akidah kalau Rasulullah SAW itu adalah Rasul terakhir, tidak boleh ragu sama sekali. Dan seterusnya dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah. Lah akidah itu pondasi Bu. Akidah itu pondasi. Ibarat sebuah musola ini atau rumah adalah pondasi. Kalau seandainya pondasi itu kuat, ada gempa, insya Allah kuat tidak roboh. Ada angin juga tidak gampang roboh. Berbeda kalau seandainya pondasi rumah itu rapuh, goyang dikit roboh, truk lewat meletrek. Oke, itu ibaratnya adalah akidah. Dan anak kita harus sering-sering dibisikin hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada contohnya. Ada ulama yang bernama Ibrahim At-Taimi. Sinten Bu? Ibrahim At-Taimi. Dia mengatakan, ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musonafnya, buku hadis yang besar,
berisi hadis dan juga perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in dan para ulama. Namanya Musannaf Abdul Razak. Mungkin kalau panjangnya meja ini belum cukup, berjilid-jilid tebalnya. Ibrahim At-Taimi mengatakan kanu yastahibbuna awwala ma yafsahu an yu'allimuhu la ilaha illallah sab'a marratin fayakuna dzalika awwala ma yatakallamu bihi. Dahulu mereka para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam cara mendidik anak-anak adalah pertama kali bisa berbicara, berucap, yang diajarkan kepada mereka adalah apa Bu? La ilaha illallah. Berapa kali? 7 kali. Ditahdir. Sehingga la ilaha illallah itu adalah yang pertama kali bisa diucapkan oleh anak kecil, anak-anak. Ini lihat bagaimana perhatian mereka para sahabat Nabi SAW tentang akidah ini, tentang tauhid ini, sehingga mereka menanamkan akidah tauhid kepada anak-anak semenjak kecil. Ya kan? Beda karena kita nggak tahu ya, yang sepupu kita belum sampai pembelajaran sampai tahap yang seperti ini, yang diajarkan malah apa Bu? Kok ame belalang kuku akhirnya apa itu? Filosofi ini apa? Buatan atas. Kalau la ilaha illallah dia adalah zikir terbaik. Kalimat yang kalau ditimbang beratnya itu melebihi 7 langit ke 7 bumi. Kalau ditimbang boleh. Karena itu termasuk amalan. Amalan walaupun sifatnya abstrak, ya kan? Nggak kelihatan. Nanti kelak di hari kiamat Allah datangkan dan bisa ditimbang. Kebaikan ditimbang, keburukan juga ditimbang. Kalau la ilaha illallah tahu di situ pasti lebih berat la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat yang penuh dengan makna, ya kan? Kalimat saktinya orang Islam. Kemudian contoh aplikasinya lagi dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Apa artinya Bu? Hanya kepadamulah kami itu menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Aplikasikan itu dalam kehidupan anak. Misalkan ajar kepada anak kalau minta sesuatu pertama kali adalah minta kepada Allah. Nah, kebetulan bukan? Kebetulan kan? Coba minta kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung minta ke ibu atau ke bapak. Pertama kali mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba minta kepada Allah supaya Allah lancarkan rezeki ayah biar bisa beli mainan. Jadi setiap apa yang anak lakukan itu hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, turun hujan, yang menurunkan hujan siapa? Allah. Ya kan? Ada air kencang, siapa yang mengirim air kencang? Allah Subhanahu wa taala. Anak melihat ketika jalan-jalan di laut, siapa yang menciptakan laut begitu lihat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terus-menerus ditanamkan kepada anak sehingga keagungan Allah Subhanahu wa taala tertanam dalam diri anak. Kalau anak berbuat kejelekan terus dibisikin, Allah melihat. Gimana? Kalau ibu, bapak tidak melihat. Kalau kamu di kamar kunci pintu, ibu nggak tahu, ayah juga nggak. Tapi Allah maha. Allah maha mendengar. Dan juga ada 2 malaikat di samping kanan dan kiri. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi omongan orang tua, nasihat orang tua itu berbobot. Obrolan orang tua kepada anak itu berbobot. Iya karena tua, iya karena nasta'in. Ketika anak sakit, misalkan, saya kalau anak saya sakit saya tanya gini, misalkan namanya bulan, yang memberikan sakit siapa? Allah. Sudah menjawab Allah. Yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Bisa menjawab Allah. Jadi minta alasan, ayo minta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada
kecil Bu, masih kecil, jadi masih bisa diajak seperti itu. Dan setiap anak pasti berbeda caranya begini. Dan ini juga yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan ketika membonceng seorang bocah yang namanya adalah Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abbas itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya anak namanya Abdullah yang besar, ketika besar menjadi ulama besar umat Islam. Abdullah bin Abbas. Nabi berpesan kepada anak kecil yang umurnya 6 atau 7 tahun. Saya apa Bu? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ger, tak ajari beberapa nasihat. Ya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya bertakwalah kepada Allah. Batasan-batasan Allah jangan kau langgar, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, bertakwalah kepada Allah, maka engkau akan dapatin Allah ada di hadapanmu. Artinya Allah akan membantumu dalam segala sesuatu dan kondisi. Ya kan? Kemudian, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Ditanamkan Bu dari kecil. Jadi kita jangan sampai menganggap akal anak itu remeh. Gitu ya. Kalau memberikan alasan kepada anak, berikan alasan yang logis. Jangan yang mengada. Anak kecil 4 tahun itu sudah paham Bu. Anak saya itu kalau bertanya sesuatu saya jawab dengan selogis mungkin. Kok ada ini Budi? Abi menanya, kok ada ini? Saya jelaskan. Kok apinya kencang? Ya oh itu sedang mau hujan. Hujan itu dari apa? Saya jelaskan. Nanti di laut itu panas ya nak ya. Panas kan air itu kalau kena panas naik jadi uap. Uap itu kena angin nak. Kena angin ke sini. Nanti uap itu akan berkumpul dan akan menjadi hujan. Jadi kita jelaskan dengan logis ke anak kecil, sehingga anak kita tumbuh biidznillah dengan ide dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirnya itu logis Bu. Jangan disitu. Tanpa boleh takut-takut. Nanti akan memutuskan apa Bu? Keinginan dia bertanya. Rasa keinginan tahunya akan kecil. Kalau seandainya disentak. Apalagi kalau misalkan diberi informasi yang salah yang nggak tahu dari mana, ya kan? Kok jangan ngomong, kok kesambet, misalkan, kok sing duit ini ngamuk, seperti itu. Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika engkau minta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Ini berat bukan Bu? Kalau ini berat atau bukan Bu kalimatnya? Isinya itu bobotnya berat. Ya kan, bobotnya berat, tapi insya Allah bisa diterima oleh anak-anak. Buktinya apa Bu? Anak-anak itu pintar main HP Bu. Artinya mereka punya akal yang cerdas sepenuhnya. Jadi kalau main game kita kalah, ya. Kalau main game, kita nggak bisa apa-apa. Anak-anak bisa pos. Artinya mereka cerdas dalam menerima sesuatu. Berikanlah sesuatu yang indah, sesuatu yang berbobot kepada mereka. Seperti itu. Ya. Baik. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah ini. Kemudian Rasulullah SAW terus memberikan nasihat yang isinya ketahuilah seandainya semua orang yang ada di bumi ini berkumpul mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Dan ketahuilah seandainya semua orang yang ada di bumi ini ingin mencelakakanmu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala belum berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Takdir sudah selesai ditulis. Kata Rasulullah SAW, diberikan keimanan kepada takdir kepada anak. Ini yang pertama, yaitu mendidik masalah akidah. Kemudian yang kedua, mendidik anak atau menempa diri kita dalam masalah ibadah. Setelah fondasi akidah yang kokoh, harus dibangun di atas fondasi tersebut bangunan yang indah, ya.
Kalau rumah hanya pondasi saja bisa dipakai atau tidak, Bu? Masjid pondasinya kuat, tapi di atasnya dereng wonten bangunan nih. Napa wonten yang sempurna salah mriku? Boten wonten. Ibadah lahiriah itu ibaratnya adalah bangunan yang dibangun di atas pondasi akidah. Ya kan? Dan ibadah yang paling nampak yang dikerjakan setiap hari adalah apa, Bu? Salat. Ya kan? Ajarkan kepada anak. Yang pertama kali kepada diri sendiri. Salat adalah prioritas kita nomor 1. Salat adalah prioritas kita nomor 1. Apapun kegiatan kita kalau sudah ada, sudah hentikan kemudian sholat, sehingga anak-anak kita melihat, oh bapak adalah orang yang sangat mengerti sholat, ibu adalah orang yang sangat menomorsatukan sholat. Karena pendidikan dengan keteladanan itu jauh lebih baik dibandingkan pendidikan hanya dengan omongan saja. Seperti itu. Dan ini adalah hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya, yaitu terutama laki-laki, untuk menjadikan sebagian sholatnya di rumah, ya kan? Sebagian sholatnya di rumah. Sholat apa itu? Sholat sunnah. Ya kan? Nabi bersabda, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhidhuha kuburan. Ij'alu fi buyutikum, jadikanlah di rumah-rumah kalian ada sholat yang kalian tegakkan di situ. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya tidak pernah digunakan untuk sholat, tidak pernah digunakan untuk ibadah. Justru isinya namung ganggu. Namun tiang nonton drama walaupun rumahnya bagus, kalau tidak pernah digunakan untuk ibadah, itu laksana kuburan. Sederhana rumahnya, tapi kalau setiap hari ada ayah sholat di situ, artinya sholat sunnah, Bu ya. Karena kalau sholat wajib laki-laki itu di masjid, bukan di rumah. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah, wajibnya, maka itu laki-laki yang sholihah, yang sholih, maka sholihah. Baik. Nah, ini Qurtubi menjelaskan hal tersebut yang dimaksud sholat di sini adalah sholat sunnah. Oleh karena itu, sholat sunnah paling baik dikerjakan di rumah, mungkin sholat duha kemudian beliau. Beda kalau perempuan yang paling baik sholatnya di rumah. Paling baik sholatnya perempuan adalah di rumah. Semakin tersembunyi di rumah, di kamarnya sendiri, paling baik di situ. Tapi kalau ke masjid jangan dihalangi. Tapi kalau yang paling baik, Bu, di rumah. Tapi kalau mau ke masjid jangan dihalangi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau laki-laki, qobliyahnya silakan di rumah, ya kan? Ba'diyahnya, misal ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, silakan dikerjakan di rumah. Kalau seandainya di rumah memungkinkan, tapi kalau seandainya di rumah disambut bocah-bocah misalkan gitu, pas bocah-bocah dari masjid langsung sibuk, langsung lepas baju terus beraktivitas, ya di masjid, ya, nggak masalah. Tapi kalau seandainya mau dikerjakan di rumah juga silakan. Makanya orang tua kalau ingin anaknya rajin sholat, dia harus rajin sholat. Ibu pengen putrine ngangge hijab, maka ibu ini ngangge hijab. Hijab yang syar'i. Ibu pengen putra putrine saged maos Al-Qur'an, ibu ini latihan maos Al-Qur'an. Boten usah izin ngaji. Seandainya walaupun dimulai dari Iqra, boten usah izin ibu nek nyolong pelok tanggane. Izin niku tumbas sayur boten bayar izin. Niku nggih utang boten bayar izin. Ngaji niku perkara sing saesan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Saged ditulis, saged dihafalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian. Dan termasuk belajar Al-Qur'an, belajar membacanya. Belajar membacanya. Sehingga nanti kita bisa mengajarkan anak-anak kita yang masih kecil surah Al-Fatihah. Dan ini harus, Bu, saya katakan hampir-hampir harus, supaya tidak rugi. Al-Fatihah yang anak baca setiap hari dalam sholatnya itu harus diajarkan oleh orang tua. Supaya apa? Supaya pahala yang ditransfer ke orang tua itu banyak sekali. Saya ambil contoh begini. Dalam basmalah itu ada 19 huruf. Dalam sehari kalau anak sholat 5 kali berarti dibaca 17 kali. Itu dibuat sholat sunnah. Seandainya 19 huruf dikalikan 17, maka ketemu angka minus angka 323 pahala. Allah melipat gandakan pahala paling tidak 10 kali, berarti akan mendapatkan 3.230 pahala. Itu dalam basmalah saja, belum surah Al-Fatihah secara utuh. Itu kan kalau dipakai anak saja. Kalau seandainya kita mengajarkan Kulhu juga diajarkan, karena Kulhu pasti menjadi seorang favorit di UG. Anas juga diajarkan oleh orang tua, Al-Falah juga diajarkan oleh orang tua. Bayangkan berapa besar pahala yang diperoleh oleh orang tua. Jangan biarkan pahala ini diborong semua oleh guru ngaji, Bu. Eman. Oh, Masya Allah. Masya Allah, oke. Ini jangan malu untuk belajar Al-Quran. Sedikit, insya Allah patut guru ngaji itu gampang. Wonten offline, wonten online, wonten. Para ulama itu sampun membuat kaidah terus niku. La yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan bisa belajar dua tipe orang. Yang pertama orang yang pemalu, yang kedua tipe orang yang sombong. Jangan jadi bocah ngomong. Bocah kalau kita ngaji, jenengan boleh sakit, tetap jenengan untuk menuntut ilmu dari dia, walaupun dia seorang bocah. Ya, baik. Kemudian yang tidak lepas atau tidak boleh juga orang tua melupakannya adalah menempah diri dalam berdoa, Bu. Ya kan, ini termasuk dalam ibadah. Menempah diri dalam berdoa. Kita tahu bahwa doa adalah ibadah yang paling agung. Nabi kita mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Orang tua wajib mendidik anaknya, membiasakan anaknya untuk berdoa di setiap kali kegiatan yang ia lakukan. Minimal baca bismillah. Sehingga dia tempa diri sendiri dulu untuk membiasakan berdoa. Misal dia mau makan, bacanya bismillah. Jika anak saya bismillah. Kalau lupa, gimana tuh doanya kalau lupa, Bu? 12. Lupa bismillahi awwalahu wa akhirahu. Anak lupa ya, yuk ikuti ibu bismillah di awwalahu wa akhirahu. Setelah itu berdoa juga setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadis yang hasan insyaallah. Ada juga hadis yang lain dengan doa-doa yang lain juga ada. Misalkan mau tidur diajarkan. Sehingga bertahun-tahun tiap hari diajarkan, insya Allah anak. Anak saya 4 tahun sudah hafal doa naik kendaraan, Bu. Karena hampir tiap hari sukanya naik motor dan ditalkinkan terus tiap hari. Ini kan. Pertama kali doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu keutamaannya seandainya kita mau keluar rumah mengucapkan doa tersebut, maka syaitan akan menjauh dari kita. Syaitan akan menjauh dari diri kita. Insya Allah aman dari syaitan. Jadi bermotor mungkin padam. Aman dari syaitan.
Anak juga seperti itu. Naik kendaraan, disita subhanal ladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan setiap kegiatan yang ada doanya di situ, usahakan kita bisa membarengi anak untuk berdoa. Dan juga doakan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Kita orang tua berdoa untuk mereka dan membimbing mereka untuk bimbing mereka berdoa untuk diri kita selaku orang tua. Ajarkan anak, jangan lupa dengan orang tua ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini anak dibimbing oleh orang tua. Kemudian yang berikutnya, menempa diri berakhlak mulia. Menempa diri berakhlak mulia, Bu. Mungkin banyak yang tanya mengapa ada anak kok gak sabaran, Bu. Pokoknya pengen ngomong cepetan. Ada yang suka ngambek, suka nyentak-nyentak. Yang sebenarnya kalau ditilik ternyata penyebabnya adalah orang tua. Ya, orang tua yang gak sabaran juga. Ayah kalau nyuruh ibu bikin kopi cepat, cepat Bu, kopi nak orang mata-mata. Oke, ayah, kalau ibu kalau nyuruh ayah pasang kompor gas, ya kan misalkan tapi orang-orang pasti pengen cepet masak, nah itu seperti itu. Itu rekam oleh anak. Dan Al-Quran itu mengajarkan, Al-Quran mengajarkan cara mendidik anak untuk sholat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad, dan ini kepada semua umat ya, untuk sholat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau dalam sholat itu. Bersabarlah engkau dalam memerintahkan anak-anak keluarga untuk sholat. Dan Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan orang tua mulai menyuruh anak sholat ketika umurnya berapa tahun, Bu? 7 tahun. Jadi kalau sebelum itu kalau mau dilatih juga tidak masalah, diajar kelas juga tidak masalah. Tapi memerintahkan jangan sampai 7 tahun tidak pernah disuruh untuk sholat, walaupun dia itu belum balik, karena butuh persiapan. Gak sholat sehari 5 kali, kalau nggak siap-siap kamu boleh kaget. Kan buatan Bu, kayaknya bisa sholat maning. Oke, harus persiapannya panjang. Dan wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka ketika tidak mau mengerjakan sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Masya Allah. Jadi ada waktu, spare waktu berapa tahun? 3 tahun menyuruh anak. Coba sekarang kita hitung bareng-bareng, kira-kira dalam 3 tahun tersebut kita nyuruh anak berapa kali? Sehari 5 kali nyuruh anak, ya kan? 5 kali sehari. Setahun ada berapa hari? 356 lah ya, sekitar itu. Berarti kalau 3 tahun harinya ada berapa, Bu? 1000. Wah, kalau sedang itu. Saya sedang itu insya Allah. Kalkulator ketemu 1068 hari, 3 tahun dikalikan 5, ketemu angka 5.340 kali memerintahkan anak untuk sholat, baru boleh ngumpul kalau nggak mau. Artinya orang tua harus benar-benar keriting nih, apa nih? Untuk ibu nih, untuk memerintahkan anak. Jangan tergesa-gesa memvonis anak males, memvonis anak keset, nakal, sebelum kita benar-benar mengerahkan upaya kita dalam mendidik mereka. Hati-hati, misalkan orang tua mengecap anaknya dasar nakal, ini doa urutan untuk si anak. Oh, saya nakal, tanggung kayak gini seluwe lah, seperti itu. Dan ini adalah cara pendidikan yang berasal dari wahyu. Orang tua adalah pendidik selamanya. Wes ping piro ibu kandhani? Ping piro? Ping 5. Nanti ping 5, burung ping 5, ping 5, wis entek sabar ibu. Jangan seperti itu, ya kan? Sabar itu harus
banyak karena pahalanya tidak terbatas. Jadi sabar juga tidak terbatas. Nah ini barakallahu fikum. Kemudian salah satu akhlak yang paling berhak untuk kita tanamkan kepada anak-anak adalah akhlak untuk ngomong atau sanjang tolong. Oke? Misalkan anak minta kita, Bu ambilkan nasi. Nah, mana kata tolongnya? Bu tolong ambilkan nasi. Supaya anak itu menghargai sebuah permintaan. Ya Bu, itu harus dimulai dari diri kita. Misal kita ke ayah, ke suami, Mas tolong pasangkan gasnya. Mas tolong pompakan motor, kalau motornya gembes. Setelah itu ada ucapan syukurnya, terima kasih, matur nuwun, atau kalau menurut Rasulullah SAW ucapkanlah jazakallahu khairan. Ya kan? Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah perbuatan baik itu. Kalau nggak bisa dibalas, kalau nggak bisa membalas, ucapkanlah jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Terus kebaikan apapun itu yang penting Allah balas semua dengan kebaikan, jumlahnya berapapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ajarkan anak untuk minta tolong dan minta terima atau mengucapkan terima kasih. Misalkan saya kalau misalnya minta ke anak, nah tolong ambilkan ayah air minum, tolong ambilkan ayah air minum, dia ambilkan. Makasih ya jazakallahu khairan. Setiap kali anak meniru, anak akan meniru seperti itu. Jadi dia akan tumbuh menjadi anak yang menghargai permintaan dan menghargai perbuatan baik orang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian yang termasuk akhlak yang baik adalah akhlak menghargai orang lain, menyayangi orang lain. Kalau misalkan ibu ingin anak menghargai ayah, maka hargailah suami ibu. Tunjukkan kalau ibu itu sayang kepada suami di depan anak-anak. Dia gak harus menampakkan kemesraan, harus seperti itu. Tunjukkanlah kalau ibu itu sayang sama suami. Ibu hormat kepada suami di depan anak supaya anak melihat kita kalau sayang kepada suami. Sehingga anak perempuan kita atau anak perempuan ibu hormat kepada ayah. Seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Karena sudah jam 5 kurang, kita ini berapa betul Bu? Yang tanya coba betul biasanya pun kayak motor di monggo, saya boleh motor buat apa? Pada kalau itu ini yang saya sampaikan. Kalau seandainya ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan juga mohon dan pertanyaan sakit pulau Jawa, boleh sakit di PR. Katusnya buat wonten. Sama jelas apa Ibu? Insya Allah ya. Mudah-mudahan sakit bertemu malah di kesempatan berikutnya. Betul kan?